Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Hari Raya Kelam. Cerita pada kali ini ditulis oleh Om Ras. Bagaimana kisahnya, dan kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana kisahnya. Yuk langsung saja, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan saya mulai. Tari bukan nama yang sebenarnya, adalah seorang perempuan berkulit kuning langsat dan memiliki rambut yang ikal mayang sebatas punggung. Hari itu ia nampak sedang duduk di terminal bus dengan tas besar dan beberapa kotak kardus berisi kue lebaran yang sudah ia beli sebelumnya. Raut wajahnya sesekali merengut melihat beberapa orang laki-laki yang terus menggodanya sedari tadi. Sudah beberapa kali ia berpindah tempat duduk, tapi laki-laki itu terus saja mengikutinya. Seorang bapak-bapak dengan ikat kepala merah mendekati laki-laki tersebut. Beliau sesekali menunjuk ke arah Tari duduk. Meskipun perkataan bapak-bapak itu terdengar jelas, namun Tari tidak mengerti apa arti bahasa mereka. Tapi yang pasti tidak lama setelah itu semua laki-laki tersebut akhirnya pergi meninggalkan terminal. Kau tidak apa-apa kan? Tidak, Pak. Terima kasih ya, Pak, ucap Tari. Walau ia tidak mengerti apa yang dikatakan si bapak pada orang-orang itu tadi, namun Tari yakin jika bapak itu adalah orang baik. Sama-sama mereka itu pambusau atau pemabuk di sekitar sini. Memang sering membuat onar. Itu pun tadi ada seorang anak kecil yang memberitahuku kalau mereka mengganggu seorang perempuan. Ya sudah, kalau begitu aku mau pergi dulu. Kau duduklah di sini. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. Lanjut si bapak. Terima kasih, Pak. Beberapa buah bus sudah berangkat dengan berbagai daerah tujuan. Sementara bus yang akan dinaiki Tari, jadwal keberangkatannya masih beberapa jam lagi. Dik, kakak beli kue babunggunya, panggil Tari pada dua orang anak kecil yang tengah menjajakan dagangannya. Mereka nampak bergegas berjalan menghampiri Tari. Berapa? 2001. Beli 5 ya, Dek. Setelah menerima harga kue yang dibeli oleh Tari, mereka berdua pun lantas pergi untuk lanjut berjualan keliling. Hati-hati ya, Pak. Kalau bisa, saya minta tolong agar kotak-kotak saya ini ditaruh di bagian atas, karena isinya kue-kue kering, ujar Tari. Kemudian Tari menarik nafas lega begitu sudah berada di dalam bus. Ia duduk bersebelahan dengan seorang pemuda yang mengenakan headset berwarna putih di telinganya. Pemuda itu menggunakan sweater hitam dengan celana jeans panjang yang juga berwarna hitam. Wajahnya cukup tampan menurut Tari, yang pada saat itu asik curi-curi pandang menatap si pemuda. Tiba-tiba, dering telepon Tari berbunyi. Cukup membuatnya malu ketika si pemuda menatapnya sambil tersenyum. Halo? Tari? Halo? Suara kakak putus-putus ini gak jelas. Suara di seberang telepon hanya terdengar bergemuruh dan kadang-kadang seperti suara semut. Apa yang diucapkan kakaknya itu benar-benar tidak didengar sama sekali, ataupun tidak didengar dengan jelas oleh Tari. Kemudian akhirnya dengan raut kesal Tari mematikan teleponnya. Sekitar setengah jam perjalanan, Tari mulai diserang rasa kantuk. Akhirnya ia tertidur di tengah riuhnya suara musik bus yang mendayu-dayu. Tari terbangun dan juga lantas memegangi pipinya, dan kemudian menarik nafas lega, begitu sadar bahwa yang terjadi tadi itu hanyalah sebuah mimpi. Tari menatap ke sekeliling. Orang-orang nampak sudah tertidur lelap. Hanya supir bus, Tari, dan beberapa penumpang di depan yang terjaga. Tari kemudian menghidupkan HP-nya dan beberapa kiriman video masuk. Di dalam video itu Tari melihat ayahnya tergantung dengan seutas tali.
Wajah Tari seketika berubah. Nafasnya mulai tersengal. Dan ada apa ini? Kenapa ini? Batinnya. Video terjeda karena rupanya bus sudah memasuki area jalanan yang di kiri dan juga kanannya hutan. Ingin rasanya Tari segera sampai di rumah, namun perjalanannya masih cukup jauh. Mau minum? Tanya si pemuda seraya menyodorkan sekaleng Sprite pada kala itu. Tari menggeleng, namun si pemuda langsung membukanya, lalu kemudian memberikan kaleng tersebut kepada Tari. Minumlah. Kulihat wajahmu nampak tegang sekali. Siapa tahu minuman ini bisa membuatmu sedikit tenang. Tari tersenyum, namun jelas itu senyuman terpaksa. Eri, namaku Eri, ucap si pemuda itu. Tari mengangguk. Namamu? Tari. Salam kenal. Iya, ujar Tari dengan singkat. Melihat raut wajah Tari yang semakin kusut, Eri yang tidak tahu apa-apa itu pun langsung mencoba menghiburnya. Ia juga memasangkan sebelah headsetnya di telinga Tari dan mulai memutar lagu-lagu cinta. Saat Eri sudah tertidur, Tari melepaskan headset pada telinganya. Dia kemudian mulai menangis sesenggukan. Hei, kau kenapa? Tanya Eri. Maaf sekali kalau aku terlalu lancang. Tapi kalau memang kau sedang sedih atau ada sesuatu yang menyakitkan, kau bisa cerita kepadaku. Aku akan mendengarkan ceritamu dan melupakannya setelah itu. Tangis Tari semakin kencang. Jujur saja selama ia hidup di perantauan, hanya sekali ini ada orang yang berkata seperti itu kepadanya. Ayahku meninggal dunia, gantung diri. Aku tidak tahu apa masalah yang sedang ayahku alami sehingga dia memilih untuk mati. Padahal dia tahu aku sangat bergantung kepadanya, sangat menyayanginya. Dialah alasanku satu-satunya untuk pulang ke kampung menjelang hari raya setiap tahunnya. Tapi dia lebih memilih mati di saat aku sudah hampir sampai di kampung. Eri kemudian mengusap-usap bahu Tari. Wajahnya juga terlihat ikut bersedih. Bus mulai memasuki jalanan yang kiri kanannya sudah terpasang lampu. Beberapa warung makan pinggir jalan juga nampak ramai. Bus berhenti di sebuah rumah makan yang memiliki halaman parkir yang cukup luas. Para penumpang mulai turun. Sementara Tari dan juga Eri masih duduk di kursi masing-masing. Mata Eri lekat menatap rumah makan tersebut, seperti ada sesuatu yang janggal yang tengah ia perhatikan. Tari kemudian mengecek HP-nya berharap kalau di daerah itu ada sinyal untuk menelepon kakaknya. Kartumu apa? Yang ku tahu di daerah sini selain Telkomsel kartu lain tidak ada sinyal. Tari menarik nafas panjang. Ini, pakai saja HP-ku untuk menelepon keluargamu, ujar Eri seraya menyodorkan HP-nya. Tari kemudian mengambil HP tersebut lalu mulai mengetik nomor kakaknya. Saat tersambung, Tari langsung meminta untuk jangan terlebih dahulu menguburkan ayahnya. Karena dia ingin mencium jasad ayahnya untuk terakhir kalinya sebelum dimakamkan. Namun suara kakaknya terdengar putus-putus sama seperti sebelumnya, sehingga kemungkinan apa yang dikatakan Tari tidak bisa didengar jelas oleh sang kakak. Kemudian sambungan telepon terputus karena ternyata pulsa Eri habis. Aduh, pulsaku habis nih. Sebentar ya, aku beli dulu, ujar Eri. Jangan, tidak usah. Suara kakakku juga tidak terdengar dengan jelas. Mungkin pemancar sinyal di kampungku bermasalah lagi. Ya sudah, oke kalau begitu. Tapi aku permisi lewat sebentar ya. Mau buang air kecil. Sekalian mau beli makan. Tari mengangguk. Setelah Eri keluar, Tari berpindah duduk ke kursi Eri. Dia menyandarkan kepalanya pada kaca bus. Tari memicit-micit pelipis matanya yang terasa sangat lelah. Brak! Suara sesuatu jatuh dari arah belakang mengagetkan Tari. Awalnya ia mengira kalau suara tersebut merupakan ulah dari salah satu penumpang. Namun ketika ia melihat ke sekeliling, tidak ada siapapun di dalam bus itu selain dirinya sendiri.
Di pinggir jalan yang tidak begitu jauh, Tari melihat Eri yang sedang berjalan sambil menenteng bungkusan plastik. Saat Eri sudah masuk ke dalam bus, Tari pun sudah pindah ke kursinya semula. "Nih, makan dulu," ujar Eri memberikan bungkusan nasi goreng pada Tari. "Terima kasih, tapi aku tidak lapar." "Aku tahu kamu itu masih sedih, tapi kamu juga harus jaga kesehatanmu. Makan ya. Aku sudah belikan, gak usah dibayar, aku ikhlas." Lagi Tari menghela nafas panjang. Ia benar-benar kehilangan selera makan begitu melihat video yang dikirimkan oleh sang kakak. Dan yang saat itu ia inginkan hanya satu, yaitu segera sampai ke rumahnya. Tapi melihat keadaan ataupun kebaikan dari Eri ini, Tari tidak bisa menolaknya. Mereka berdua pun kemudian makan bersama. Fajar mulai menyingsing ketika bus sudah hampir sampai di terminal tujuan. Tari bergegas bersiap-siap untuk keluar, bahkan ketika bus baru akan memasuki area terminal. "Tari." "Iya." "Boleh aku minta nomor HP-mu?" Tari kemudian mengangguk, lalu menyebutkan nomor HP-nya. Eri tersenyum dan juga mengucapkan selamat tinggal pada Tari yang kemudian naik ojek untuk menuju ke kampungnya. 2 jam lamanya Tari duduk di boncengan tukang ojek yang syarat muat akan barang bawaan Tari tersebut. Punggungnya juga terasa sangat sakit, terlebih di bagian pantatnya yang sudah terasa kram dan juga nyut-nyutan. Akhirnya, ia pun sampai di rumah. Bendera hijau bertuliskan Innalillahi itu masih terpasang di depan rumah yang berarti jenazah ayahnya belum dimakamkan. Tari berlari dan juga langsung memeluk jenazah sang ayah. Tubuh juga wajahnya pucat dan juga dingin sekali. Tari hampir saja pingsan. Ani tidak langsung dipeluk oleh kakaknya. "Sudah Dik, ikhlaskan ayah, ikhlaskan saja." "Tapi kenapa? Apa penyebabnya kak?" "Nanti kakak ceritakan. Sekarang lebih baik kita urus dulu untuk pemakaman ayah. Orang-orang di kampung tidak ada yang mau membantu." "Kenapa?" "Ya karena ayah mati bunuh diri." Singkatnya, setelah pemakaman ayahnya, malam itu Tari duduk termenung di dalam kamar sang ayah. Kamar yang menjadi saksi atas kematian ayahnya. "Dik, ceritakan kak. Sebenarnya ayah ada masalah apa? Rasanya tidak mungkin karena uang atau ekonomi." "Iya, kamu benar Dik. Kami mendapat banyak masalah setelah kau pergi. Aku dan juga suamiku bercerai karena ulah mertuaku. Aku bahkan seringkali mengalami KDRT. Ayah sangat terbeban pikirannya dengan masalahku. Apalagi saat ia mendengar aduan dari tetangga mama yang mengatakan kalau Saleha pernah mengaku kalau sudah diperkosa oleh suami baru ibu. Kami kaget sekali waktu itu dan hampir tidak percaya. Karena kau tahu sendiri kan betapa alim dan baiknya ayah tiri kita itu." Ayah mengusut dan juga menyelidiki sendiri, dan akhirnya terungkap kenyataan yang sebenarnya. Kalau memang benar suami ibu sudah berulang kali memperkosa Saleha. Bayangkan saja, adik kita yang baru berusia 12 tahun diperkosa berulang-ulang kali oleh manusia bejat itu. Ayah tidak bisa mengontrol emosinya. Beliau marah dan perkelahian pun terjadi begitu saja. Ayah mengamuk, membawa parang dan melukai suami baru ibu. Tangannya putus terkena tebasan parang ayah. Tapi yang anehnya, di sini ayah disalahkan karena dianggap main hakim sendiri tanpa adanya bukti. Ya, aku tahu mereka memang benar. Cara ayah memang salah untuk membela anaknya. Beliau bahkan sempat kabur-kaburan menghindari kejaran polisi. Disitulah aku membujuk Saleha untuk mau bersaksi atas apa yang sudah terjadi padanya selama ikut ibu. Dan setelah kesaksian Saleha, keadaan mulai sedikit tenang. Awalnya kukira semua akan akan baik-baik saja. Tapi ternyata tidak. Saleha malah bunuh diri. Dan kematian Saleha itu membuat ayah kalap mata. Kau tahu sendiri kan,
Bagaimana sifat ayah jika salah satu putrinya diganggu oleh orang? Apalagi kejadian Salihah ini bukan hanya membunuh mentalnya, tapi juga menyebabkan kematiannya. Waktu itu aku sudah menasihati ayah untuk jangan mengotori tangannya dengan darah manusia bejat itu. Tapi ayah bilang begini, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Seperti apa perbuatannya terhadap putri ayah, seperti itulah ayah akan membalasnya. Bahkan ayah tidak peduli kalau harus melangkahi puluhan bahkan ratusan mayat untuk membela anak-anak ayah. Cerita sang kakak diiringi dengan isakan tangis pilu. Tari memeluk erat kakaknya. Setelah emosinya sedikit mereda, ia kemudian kembali melanjutkan ceritanya. Ayah benar-benar membunuh suami baru ibu, bahkan mertua dan bekas suamiku juga. Saat mereka dalam perjalanan keluar kota, malamnya ayah datang menemuiku untuk berpamitan pergi. Karena memang pada saat itu ayah sedang dicari-cari orang dan juga polisi. Ayah kabur selama beberapa bulan, tidak terdengar kabar. Dan akhirnya beliau pulang. Ayah juga bilang kalau dia capek kabur-kaburan, masuk hutan, keluar hutan, berpindah-pindah tempat setiap harinya. Bahkan berbicara pun kami harus berbisik-bisik. Kenapa saat itu ayah tidak menyerahkan diri saja? Padahal dendamnya kan sudah juga ia balas. Ada banyak hal yang ayah pikirkan. Kita tidak akan tahu apa yang ia pikirkan di posisinya pada saat itu. Dia memang bersalah, tapi dia tidak akan semudah itu membunuh orang yang tidak melakukan kejahatan apa-apa terhadap keluarganya. Kau sendiri pun tahu kan, kasih sayang ayah pada kita tiada bandingannya. Dia akan rela melakukan apapun demi kita. Keesokan harinya saat akan membangunkan beliau, aku menemukan ayah sudah meninggal dengan leher tergantung. Tari menggeleng. Aku tidak ada di situ. Ayah melakukan itu demi kalian. Ayah hanya sayang kalian berdua, bukan aku. Ayah benar-benar sayang kau juga, Dik. Ayah sangat menyayangi anak-anaknya. Lantas kalau ayah memang sayang kepadaku, ayah tentu tidak akan mati bunuh diri seperti itu, karena ayah tahu kalau aku tidak akan bisa hidup tanpa dia. Kakak sendiri pun kurasa tahu kalau apapun yang aku lakukan selama ini itu untuk membahagiakan ayah. Alasanku pulang setiap lebaran itu hanya karena ayah. Dan setelah ayah tidak ada lagi, aku mungkin tidak akan pulang dan menginjakkan kaki di kampung ini lagi. Malam itu Tari berusaha tidur, namun hawa kamar tersebut terasa sangat panas sekali. Bau amis juga mulai tercium. Tari beranjak dari kasurnya. Matanya menatap memperhatikan seluruh ruangan kamar. Tidak ada yang aneh. Mungkin hanya pikiranku saja, gumamnya. Lalu suara ketukan pintu kamar membuat Tari sedikit kaget. Suara langkahnya. Kemudian tidak ada siapa-siapa di luar kamarnya. Namun suhu di luar terasa cukup dingin. Berbeda sekali dengan suhu di dalam kamar yang benar-benar sangat panas. Tari, belum tidur? Di kamar panas, Kak. Bikin gak bisa tidur. Kakaknya Tari duduk dan juga meletakkan botol air putihnya di lantai. Pemancar sinyal rusak lagi ya? Iya, terkena angin ribut. Tapi sepertinya sudah bagus. Ini sinyal di HP ku full kok. Tari kemudian mengeluarkan HP-nya. Punyaku masih tidak ada. Ya kartumu mungkin. Aku pakai as dan satunya kartu lain, tapi dua-duanya tidak ada sinyal. Sang kakak mengangkat bahu. Ia juga tidak terlalu paham masalah kartu-kartu seperti itu. Aku pernah bermimpi gigiku patah, Kak. Ternyata kata orang benar ya, tentang arti mimpi gigi patah, bahwa akan ada keluarga yang akan meninggal. Kemudian terdengar suara ketukan pintu beberapa kali dengan cepat. Lalu kemudian mereka berdua saling bertatap-tatapan, antara kaget dan juga takut. Brak, brak.
Setelah beberapa saat didiamkan, ternyata ketukan tadi berubah menjadi gedoran keras. Kakaknya tadi beranjak dari duduknya, namun lekas-lekas Tari cegat sambil menggeleng. Karena perasaannya tiba-tiba saja tidak enak, seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Jangan kak, mungkin ada sesuatu yang penting, tapi ini sudah larut malam kak, lebih baik jangan dibuka. Kakak Tari melepaskan pegangan tangan sang adik, lalu tersenyum. Ia kemudian berjalan menuju ke arah pintu yang masih digedor-gedor dari luar tersebut. Sebentar, saat pintu terbuka, ternyata di depan pintu sudah berdiri Pak RT dan salah satu tetua desa lainnya. Maaf kalau kedatangan kami mengganggu waktu istirahat kalian, karena ada sesuatu hal yang harus kami sampaikan malam ini juga. Sesuatu apa ya Pak? Seperti yang kita tahu, kalau ayah kalian sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal untuk dimaafkan oleh warga desa. Jadi seluruh warga ingin agar kalian berdua pergi dari kampung ini begitu acara pemakamannya sudah selesai. Tapi Pak, ini masih belum 7 harian. Bahkan rumah pun tidak boleh dikosongkan jika belum 100 hari. Yaitu kalau ayahmu tidak bunuh diri, dia kan bunuh diri. Mau dibikin acara selamatan kayak apa juga, dia tetap akan masuk neraka. Mulut kalian itu jahat sekali ya. Memangnya siapa kalian bisa menghakimi ayahku seperti itu? Apa kalian sudah pasti masuk surga? Ha? Pentak Tari yang tidak terima ayahnya dihina seperti itu. Tar, sudah. Di dalam agama manapun, yang namanya bunuh diri itu tidak dibenarkan. Brak! Tari menutup pintu rumahnya dengan keras dan juga kasar. Ia benar-benar sangat kesal dengan hinaan orang-orang itu. Ia tahu kesalahan ayahnya, dan ia juga tahu bagaimana hukum bunuh diri di dalam agamanya. Tapi tidak bisakah mereka untuk tidak menghina orang yang sudah meninggal dunia? Tari kemudian bergegas masuk ke dalam kamar. Ia membereskan semua barang-barang dan meletakkannya di dekat pintu keluar. Kau benar akan pergi. Kita berdua akan pergi. Tapi aku tidak bisa meninggalkan rumah ini sebelum 100 hari, Dik. Kakak tidak dengar tadi. Mereka mengusir kita dari kampung ini. Bahkan mereka juga menghina ayah kita. Aku penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan jika kejadian buruk pada Saleha menimpa anak-anak mereka. Apa mereka bisa untuk memaafkan pelakunya? Sang kakak terdiam, ia menatap ke sekeliling. Matanya mulai berkaca-kaca. Keadaan kita mendesak, Kak. Kita tidak punya pilihan lain. Takutnya nanti kalau kita tetap tinggal di sini, mereka malah akan berpikir untuk mencelakai kita. Ya sudah, baiklah. Besok setelah sahur kita berangkat. Tari cuma tersenyum. Sahur bersama-sama, lalu berbuka bersama-sama. Aku rindu suasana itu. Sekitar pukul 5 pagi, mereka sudah berada di jalan depan desa untuk menunggu ojek yang akan mengantar mereka ke terminal. Sekitaran pukul 8 pagi barulah ada tukang ojek yang muncul. Itu pun hanya satu orang, sehingga membuatnya harus mencari teman satu lagi agar bisa berangkat bersamaan. Sekitar setengah jam mereka menunggu. Akhirnya tukang ojek tadi datang bersama temannya. Tari dan juga sang kakak naik ojek menuju terminal yang sangat jauh itu. Baru sebentar saja Tari sudah merasakan sakit dan juga pegal pada punggungnya. Sesamanya di terminal, ternyata hari itu tidak ada bus yang berangkat karena sudah memasuki 3 hari terakhir puasa. Aduh, sudah jauh-jauh kita ke sini, ternyata terminalnya kosong. Keluh Tari dan rasa haus serta lapar membuatnya emosi. Sang kakak duduk di bangku panjang itu. Ia menatap ke sekelilingnya, entah apa yang ia pikirkan saat itu. Mau tidur di mana kita malam ini, Kak? Ya, aku juga tidak tahu. Yang pastinya jangan di sini. Tari berusaha menghubungi teman-temannya yang tinggal di sekitaran terminal. Namun alasan mereka sama, yaitu sedang tidak berada di rumah karena akan merayakan lebaran bersama keluarga besar mereka masing-masing.
Tidak menyangka ya, hari raya tahun ini sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, gumam sang kakak. Halo Eri. Tari berjalan menjauhi kakaknya untuk mengobrol dengan Eri, pemuda baik yang baru dia kenal. Andai bukan karena terpaksa, Tari tidak akan meminta bantuan kepada Eri. Sekitar 20 menitan Eri datang mengendarai sebuah mobil berwarna putih. Ia melemparkan senyum pada Tari. Maaf kalau aku jadi merepotkanmu ya. Aku benar-benar terpaksa karena tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa lagi. Iya, aku paham. Aku juga senang kalau bisa membantumu. Eri kemudian membantu memasukkan semua barang-barang bawaan kakak beradik itu ke dalam mobilnya. Mau beli minuman dulu? Tanya Eri. Kami sedang berpuasa. Aduh, maaf aku lupa. Sekali lagi maaf ya. Iya, santai gak apa-apa. Sesamanya di rumah Eri, Tari nampak sedikit kaget karena ternyata pemuda itu hanya tinggal bersama dengan ART-nya di rumah yang cukup besar tersebut. Orang tuamu kemana, Ri? Orang tuaku tidak tinggal di sini, Tar. Cuma aku yang tinggal di sini karena ini merupakan rumah peninggalan kakek nenekku dulu. Tari lega mendengarnya karena sedari awal perjalanan tadi ia sudah was-was. Dan Tari juga sudah siap-siap dengan semua jawaban yang nanti akan ia butuhkan jika berhadapan langsung dengan orang tua Eri. Mau minum apa? Mereka berpuasa, Bu, ujar Eri. Ia juga membantu Tari dan juga kakaknya memasukkan semua barang-barang mereka ke dalam kamar. Kalian bisa tinggal di sini sampai kapanpun kalian mau. Kau juga tidak perlu khawatir karena jarak rumah ini sangat jauh dari rumah-rumah lainnya. Hanya sampai habis hari raya, aku tidak ingin terus merepotkanmu, Ri. Kau sudah sangat baik kepada kami, padahal kita baru saja kenal. Aku selalu begitu dan gua harap selamanya akan tetap seperti ini. Karena berbuat baik itu adalah suatu kewajiban bagi kita manusia. Kau masih muda, tapi pemikiranmu sudah sangat dewasa. Eri membelalak. Usiaku sudah 27 tahun, sudah cukup dewasa. Kali ini giliran Tari yang terbelalak. Ia tidak menyangka jika usia Eri sudah 27 tahun. Ia bahkan masih mengira kalau usia Eri sekitar 17 tahunan. Yang benar saja kamu. Ini KTP-ku. Coba kau lihat sendiri tahun kelahiranku, ujarnya seraya tersenyum. Wah, suara takbiran malam itu begitu indah terdengar. Tidak terasa Tari meneteskan air matanya. Kita mau kemana lagi habis ini? Tanya kakaknya Tari yang duduk di kursi belakang. Kemana, Tar? Tanya Eri pada Tari yang melamun menatap keluar. Terserah saja. Eri kemudian berhenti di depan toko yang nampak ramai pembeli. Sebelum masuk ke dalam toko itu, Eri berdiri diam seraya menatap toko tersebut untuk beberapa saat. Lalu kemudian ia melangkah masuk. Kenapa dia? Waktu itu juga begitu saat bus yang kami tumpangi berhenti di depan rumah makan. Dan di saat orang-orang satu bus makan di rumah makan tersebut, dia memilih lebih untuk di luar. Ia membeli nasi goreng di pinggir jalan. Awalnya aku berpikir mungkin karena keterbatasan uang yang dia miliki. Ia maklumkan, muka dan penampilannya waktu itu sama seperti anak-anak yang baru lulus SMA. Jadi tidak salah kalau aku menganggapnya tidak punya uang. Tapi setelah tahu dia yang sebenarnya, aku jadi berpikiran lain. Maksudmu bagaimana? Obrolan keduanya terhenti seketika. Eri keluar dari toko tersebut dan menenteng 2 plastik penuh berisi makanan. Sesamanya di rumah, Eri menyetel rekaman orang takbiran untuk sekedar menghibur kawan barunya itu. Mereka juga memasak untuk esok harinya, meskipun tanpa keluarga. Tapi malam itu, Tari dan juga kakaknya bisa tertawa lepas dibuat Eri. Mereka nampak sangat bahagia pada malam itu. Malam ini akan menjadi kenangan yang tidak akan aku lupakan sampai kapanpun. Terima kasih, Eri. Terima kasih sudah membuat kami tertawa dan sejenak melupakan masalah kami, ucap Tari. Sama-sama.
Jawab Eri tersenyum. Mereka juga membagi-bagikan makanan untuk kucing-kucing dan juga anjing-anjing liar di sekitaran rumah Eri. Menjelang pukul 1 barulah mereka bisa tidur. Tapi ada yang berubah. Semuanya masih sama, namun entah kenapa kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Kakaknya Tari jatuh sakit. Tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah yang lama-kelamaan menjadi besar dan berisi cairan. Pada saat kakak Tari terserang sakit, kebetulan Eri sedang tidak berada di rumah. Mereka sebenarnya ingin pergi dari rumah Eri, tapi Eri melarang dan berjanji akan mencarikan rumah sewaan juga pekerjaan untuk keduanya. Tari tidak enak hati untuk menolak niat baik Eri, meski sebenarnya Tari sudah punya pekerjaan. Tari dan juga ibu-ibu yang bekerja di rumah Eri itu bingung dan tidak tahu harus berbuat apa pada kakaknya Tari. Demamnya semakin tinggi, begitupun juga dengan bintik-bintik merah itu yang berada di sekujur tubuhnya, bertambah banyak seiring waktu. Bahkan yang sudah besar dan juga berisi cairan mirip seperti cacar itu, kemudian saling menyatu satu sama lain, membentuk gelembung besar, mirip seperti kulit yang habis terkena cipratan minyak panas. Walaupun sudah diobati dengan herbal-herbalan untuk cacar, tapi tidak kunjung sembuh juga. Nah Eri, sudah dalam perjalanan, tidak usah khawatir. Tadi ibu sudah menelepon. Saya tidak enak terus-terusan merepotkan Eri. Kasihan dia. Biasanya Nak Eri tahu obat sakit-sakit seperti ini, karena ini ibu rasa bukan sakit cacar pada umumnya. Saat Eri datang dan juga masuk ke dalam kamar di mana kakaknya Tari berada, wajahnya terlihat tegang. Ia menatap lekat, namun bukan pada kakaknya Tari, melainkan ke sudut kamar. Ini penyakit kiriman bukan cacar, ujarnya. Dari mana kau tahu? Dia ada di sini, jawab Eri tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya dari sudut kamar. Siapa? Bu, tolong ambilkan bungkusan di dalam lemari kamarku ya. Tanpa diminta 2 kali, ibu itu segera pergi mengambilkan apa yang diminta oleh Mas Eri. Setelah bungkusan itu berada di tangannya, Eri lantas membukanya. Di sana ada 2 buah kayu berwarna hitam, entah itu kayu apa. Yang pasti Eri merendam kayu itu di dalam segelas air, dan anehnya air dalam gelas itu seketika berubah warnanya menjadi hitam pekat. Hubungi dia bu, ujar Eri yang bagian wajahnya sudah berkeringat penuh. Kakakku kenapa Ri? Tanya Tari was-was. Doakan saja semoga tidak terlambat, karena aku sudah berusaha untuk mengobatinya, tapi tidak bisa. Kau jangan membuatku takut Ri. Sekitaran 15 menitan menunggu, seorang laki-laki dengan rambut panjang sebatas bahu datang. Dengan hanya menatap kakaknya Tari, laki-laki itu lalu mengangguk seolah-olah tahu apa yang sedang terjadi padanya. Tari dan juga ibu-ibu yang bekerja di rumah Eri itu disuruh untuk menunggu di luar, sementara Eri dan juga laki-laki tersebut melakukan pengobatan pada kakaknya Tari. Cukup lama mereka menunggu, namun belum juga Eri ataupun laki-laki itu keluar dari kamar tersebut. Tari semakin cemas. Pikiran-pikirannya muncul membayangkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Saat Eri keluar dari kamar, Tari langsung mendekatinya. Bagaimana kakakku? Brak! Sebelum sempat menjawab pertanyaan Tari, tubuh Eri ambruk. Wajahnya pucat dan ujung jari-jarinya menjadi sedingin es. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Isak Tari dalam kebingungan dan ketakutan. Ya, laki-laki berambut gondrong itu keluar. Ia kemudian menarik nafas panjang ketika melihat Eri yang terbaring di lantai ditemani oleh Tari dan juga ibu-ibu ART itu. Bagaimana kakak saya? Sudah membaik, tapi kita lihat sampai besok apakah sudah benar-benar baik atau belum. Takutnya itu penyakit ditimba lagi ataupun dikirim lagi pada kakakmu. Lalu Eri sendiri bagaimana? Dia pingsan. Dia hanya kelelahan, nanti juga akan bangun sendiri.
Dan benar saja, tidak beberapa lama, Eri pun sadar kembali. Begitupun juga dengan kakaknya Tari. Panasnya sudah turun dan gelembung-gelembung berisi cairan di kulitnya sudah mulai mengempes. Dan keesokan harinya, keadaan kakak Tari benar-benar sudah membaik. Sehingga 3 hari setelah itu, ia kemudian dimandikan untuk memagar diri dari santet atau guna-guna dan lain-lain. Setelah kakaknya sehat, Tari berniat untuk pergi dari rumah Eri, karena ia merasa sudah sangat banyak sekali merepotkan laki-laki itu. Namun sebelum Tari mengutarakan keinginannya untuk pergi, Eri terlebih dahulu mengajaknya berbicara. "Tari, biarkan aku menjagamu di sisiku." "Maksudmu?" "Aku ingin kau menjadi istriku." Tari melongo seakan-akan ia tidak percaya. "Apa aku sudah bermimpi?" gumamnya. "Aku sudah mengatakan tentang hal ini pada orang tuaku dan juga kakakmu." "Lalu?" "Jawabanmu bagaimana? Ini serius." "Astaga, apa wajahku menunjukkan kalau aku sedang bergurau?" Tari tersenyum lebar. "Kalau kau serius, aku tentu mau. Terima kasih." Ucapnya tersenyum. Sejak saat itu mereka menikah dan tinggal bersama-sama di sana. Sampai suatu ketika kakaknya Tari dilamar oleh sepupu Eri. Orangnya baik dan tentu tidak kasar seperti mantan suaminya dulu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah stay tune di channel ini ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Sekian dan terima kasih baik buruknya yang terdapat dalam cerita pada kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dan juga pembelajarannya ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.